Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasyan Ramdhani, NIM 181.318 akan mempresentasikan hasil mind mapping tentang dinasti kerajaan Mughal di India. Baik, langsung saja saya tampilkan uh, mind mapping saya. Baik, yang pertama, awal munculnya dinasti Mughal. Sebelum kemunculan dinasti Mughal ini, sebelumnya ada Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak ini merupakan peletak dasar Islam di India. Akan tapi pada Kesultanan Delhi ini beberapa kesultanan pemerintahan tidak berjalan dengan mulus sehingga sering terjadi pertumpahan darah antara para penerus kerajaan dan pada akhirnya Kesultanan Delhi hancur dan digantikan dengan Mughal yang dipimpin oleh Sultan Babar tahun 1525 Masehi. Selanjutnya, pada perkembangan politiknya ketika dinasti Mughal, yang pertama adalah pemerintahan Babur. Pemerintahan Babur ini merupakan membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai pada tahun 529 ini, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkistan sampai Teluk Bengala. Jadi dalam pemerintahan Babur ini lebih menekankan kepada perluasan wilayah dan stabilitas politik. Yang kedua adalah pemerintahan Humayun. Pemerintahan Humayun ini dimulai pada tahun 1530 ketika Sultan Babur meninggal. Dalam masa pemerintahannya ini, uh, Humayun ini memiliki sikap yang pribadi yang tangguh dan berani dan memiliki prestasi tinggi. Terus selanjutnya ada pemantapan politik oleh Sultan Akbar. Sultan Akbar ini merupakan perlawan sendiri. Pada pemantapan politik Sultan Akbar ini lebih cenderung kepada proses pembangunan kekuasaan dinasti Mughal. Selain itu, dalam bidang prestasi juga sangat gemilang. Pada pemerintahannya, keberhasilannya meresatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Usaha ini bukan hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Jadi kan di dalam negara India kan terdapat beberapa agama. Karena ada berbagai kultur agama itu dapat memunculkan adanya konflik dalam negeri. Karena mungkin dari pihak Hindu ingin yang memimpin itu bukan Islam lagi, kan tapi dari umat Hindu. Terus selanjutnya ada Sultan Jahangir. Sultan Jahangir ini kontras dengan bapaknya adalah menekan pemerintahan Mughal, yaitu bapaknya putra dari Akbar, Sultan Akbar. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anak sendiri, sampai kemudian meninggal tahun 1627, misalkan konflik kerajaan. Putra-putranya bernama Shah Jahan dan Asaf Khan sama-sama berhasil menggantikan ayahnya. Sehingga pada tahap selanjutnya adalah Sultan Shah Jahan. Sultan Jahan ini merupakan anak dari Sultan Jahangir.
Ia dinobatkan di Delhi tahun 1600 1628. Pada pemerintahan ini juga terfokus pada perluasan wilayah kekuasaan. Sultan Shah Jahan memiliki putra bernama Aurangzeb yang diberi kekuasaan di Dekam. Aurangzeb berhasil membuat stabilitas di Dekam, terutama dalam menghadapi kekuatan kerajaan Hindu yang masih berusaha untuk melakukan kekuasaan Islam. Kemudian pada selama 7 tahun Sultan Shah menghabiskan waktunya di dalam benteng Arya Benteng Agra hingga wafat menjemputnya. Jajahan raja yang berambisius telah meninggalkan berbagai bangunan penting pada masa Kesultanan Mughal yang menandai kebesaran kebudayaan kerajaan Mughal. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan ini lebih menekankan pada perluasan wilayah dan uh, membangun berbagai peninggalan seperti benteng untuk peninggalan kerajaan Mughal. Selanjutnya adalah dilanjutkan pemerintahan oleh anaknya yaitu Aurangzeb Alamgir. Pada pemerintahan ini uh, Kesultanan Delhi sangat berkembang dan perluasan wilayah juga sangat luas. Aurangzeb berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan Sultan Akbar. Tinggal bangsa Maratha yang belum benar-benar bisa ditaklukkan oleh Aurangzeb. Perlawanan bangsa Maratha merupakan ancaman yang paling berat pada masa selanjutnya sampai Aurangzeb wafat pada tahun 1707. Selanjutnya adalah masa setelah pasca pemerintahan Aurangzeb ini, sultan-sultan selanjutnya itu tidak tidak segemilang sultan-sultan yang sebelumnya, sehingga sehingga Kesultanan Mogul uh, uh, sangat lemah dalam hal kekuasaan dan mendorong gerakan disintegrasi terus menjalar. Akan tapi pasca pemerintahan Aurangzeb ini perlawanan dari bangsa Maratha dapat diredam dan bahkan sudah dapat dilenyapkan. Akan tapi pada Kesultanan Mughal ini tidak serta-merta membawa dinasti Mughal dalam kerajaan kembali. Kerajaan Islam semula bergabung melawan Maratha kembali melakukan rutinitasnya sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, karena anak-anak kerajaan Mughal itu terpecah belah, maka hal ini menjadi pemicu keruntuhan dari kerajaan dinasti Mughal. Terus selanjutnya ada peradaban Islam dinasti Mughal. Pertama, sistem politik dan ekonomi. Sistem politiknya itu India terlepas dari belenggu Kesultanan Asia Barat. Itu pada sistem politik ini India terlepas dari belenggu Kesultanan Asia Barat. Jadi uh,
Kan sebelumnya kan India kan sangat sangat terpengaruh dengan Kesultanan Asia Barat seperti Turki. Karena adanya dinasti Mogul ini berdiri, kemudian uh, dinasti Mogul ini memiliki wewenang akan negaranya sendiri, sehingga India terlepas dari belenggu Kesultanan Barat. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, penerapan jizya sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Jizya adalah pajak. Jadi, karena ini Kesultanan Islam, jadi pajak atau upeti merupakan sumber utama bagi pendapatan negara yang diperoleh dari sumbangsih atau nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat untuk membayar pajak. Terus ada perubahan sosial, penghapusan kasta. Kan sebelum Islam muncul di dinasti Mughal di India, tentunya dikuasai oleh bangsa Hindu-Buddha. Ketika Islam datang, semua ketika Islam datang itu kasta sudah dihapuskan. Jadi semua disamaratakan. Termasuk juga dengan kesetaraan gender, laki-laki dan wanita semuanya boleh memiliki hak yang sama. Terus yang selanjutnya meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama. Seperti kita tahu bahwasanya India bukan hanya satu agama saja Hindu-Buddha, kan tapi Islam juga uh, turut andil dalam pemerintahan. Karena ada beberapa kultur agama yang di sana, tentunya Islam juga mengajarkan adanya toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, ketika Islam datang, toleransi antar umat agama sangat meningkat ketika Islam menguasai India. Terus ada seni dan bangunan. Karya sastra banyak bermunculan. Karya sastra ini seperti contohnya pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filosof Abul Fazi dengan judul Aini Akbari dan Akbar nama. Dua kitab tersebut ditulis dengan bahasa Persia dan kini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Uh, bukannya itu karyanya Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra dengan menulis riwayat hidupnya dalam kisah Zuki Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Shah Jahan, menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padat Nama. Kemudian ada peninggalan bangunan yang menggunakan gaya estetik ala Persia India. Karena adanya interaksi Islam Islam Persia dengan Islam India, jadi bangunan-bangunan yang dibangun dalam masa Kesultanan Mughal ini banyak yang mencampurkan budaya Persia dengan India. Jadi percampuran ini meninggalkan suatu gaya arsitektur sendiri, yaitu Persia India. Peninggalan bangunan yang menggunakan cara ini banyak tersebar di India, seperti pada bangunan makam. Terus ada juga Masjid Jami, Istana Shah Jahat, Masjid Mutiara di Agra, dua di Delhi, Agra, dan Lahore merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan arsitek ini. Terus selanjutnya ada kepercayaan dan aliran. Terbagi menjadi dua agama besar, yaitu Islam dan Hindu. Seperti yang kita tahu bahwasanya ketika sebelum Islam datang itu ada agama Hindu. Ketika Islam datang, maka bertambahlah kepercayaan dalam India yaitu Islam dan Hindu. Selanjutnya adalah munculnya agama Sikh, Sikhisme, Islam dan Hindu. Agama Sikh ini merupakan agama yang mengkolaborasikan penengahnya. Jadi antara Hindu, Islam, dan Hindu itu tengah-tengahnya ada agama Sikh yang dikenal dengan pimpinannya adalah sebutan Guru Nanak. Lanjutkan guru-guru selanjutnya sampai guru 10, yakni Guru Gobind Singh. Agama Sikh terus berkembang dan mendapat tantangan baik umat Islam maupun Hindu. Lambat laun penganut Singh membuat kelompok tersendiri dan berhasil
membangun kekuasaan baru di Asia Selatan. Ya itulah tadi kerajaan kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam di dinasti Mughal India. Mulai dari munculnya setelah Kesultanan Delhi, terus perkembangan politik, ada beberapa sultan yang telah memberikan kontribusi dan sumbangsihnya kepada dinasti Mughal sampai sangat kuat, bahkan wilayah perluasan wilayahnya juga sangat luas. Terus ada peradaban Islamnya, ada sistem politik dan ekonomi. Seperti India juga sudah terlepas dari belenggu Asia Barat. Terus peradaban jizya, terus ada perubahan sosial di sana, penghapusan kasta, penghapusan gender, kasta secara gender, terus juga meningkatkan toleransi agama. Dalam seni bangunan, ada karya sastra dalam berupa buku-buku, riwayat para sultan-sultan, terus peninggalan bangunannya itu meninggalkan gaya arsitek perpaduan antara Persia dan India, dan kepercayaan dan akhirnya munculnya bagi menjadi agama Islam dan Hindu, dan tengah-tengah kepercayaan dari kepercayaan hingga Hindu yaitu sinkretisme berupa agama Sikh. Mungkin hanya itu dari yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Itulah tadi, saya ulangi ya. Itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.